Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam FAS Forum Akal Sehat. Forumnya orang-orang yang punya akal sehat. Sama kita coba merespon daripada kejadian yang mengganggu pemikiran para netizen atau warganet tentang kebocoran keuangan negara. Kemarin kita telah mengulas tentang Kementerian Keuangan, dan ini sekarang kita akan merespon daripada adanya temuan 1 triliun yang kalau dari PLT, Deputi Analisa dan Pemeriksaan PPATK, Danang Diartono, menjelaskan ada uang haram 1 triliun berasal dari kasus kejahatan lingkungan, dan diindikasikan ada mengalir ke sejumlah pihak, salah satunya adalah anggota partai politik. Menurut saya ini ironi, dan ini harusnya PPATK berani lebih luasnya untuk memberikan informasi ke masyarakat atau ke publik, biarpun kalau kita lihat dari hearing atau rapat dengan Komisi 3, di situ nampak jelas bahwa setiap analisa dari PPATK itu harus disampaikan ke Presiden dan DPR, karena aturan itu dibikin memang selalu untuk menutupi, bukan untuk memperluas informasi, karena pasti kecenderungan semua rezim adalah andai kata kebocoran itu akan mengganggu kinerja pemerintahan. Tapi menurut saya ketertutupan sekarang ini, apalagi menyangkut kebocoran keuangan, dan keuangan itu udah pasti salah satunya adalah utang luar negeri. Beban itu bukan dirasakan hari ini, beban yang akan dirasakan masa datang, anak cucu kita yang akan merasakan dampak dari perbuatan yang terjadi pada saat sekarang. Dan sudah jelas PPATK mengatakan, Pak Ivan juga menyampaikan bahwa ini sudah diindikasikan adanya anggota partai politik, dan posisinya hampir 3 tahun sudah dianalisa pergerakannya dan perubahannya. Jadi kalau dulu ada pembalakan liar, ini mungkin bagian ini hanya dia merubah pemberiannya atau oknum dari partai politik itu menerima, karena adanya fungsi yang bisa mengatur supaya kejahatan lingkungan ini bisa dijalankan secara terus-menerus. Artinya lingkungan yang sudah rusak, ya kan, pejabatnya udah korup, fungsi DPR itu sebagai salah satunya adalah kontrol atau pengawasan, ya kan, ini yang ngawasi, ya kan, malah terlibat jalan. Apalagi DPR itu sudah jelas adalah legislasi, artinya dia pembuat undang-undang dibikin untuk menjerat itu semua, malah dia pelakunya. Nah tentunya sangat disayangkan kalau temuan PPATK ini cuma berupa data, ya kan, disalurkan kepada instansi terkait, dalam hal ini mungkin kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK kan itu. Kalau nggak ada tindak lanjut ya menjadi data sia-sia kan gitu. Dan ini udah pasti kerusakan lingkungannya pasti ada, dan korup jelas sudah disampaikan situ bahwa ada anggota partai politik. Artinya dari rangkaian itu terlihat bahwa mereka memang ada yang mempersiapkan pemilu 2024 ketika pencalonan yang bersangkutan di periode berikutnya. Memang agak sulit ketika kita bahas Dewan Perwakilan Rakyat ini, karena dari yang kita lihat sama-sama, DPR ini tidak ada batas waktu atau periodisasi jabatan. Kalau jabatan lain eksekutif dia dibatasi oleh 2 periode, tapi DPR itu tidak pernah ada batasnya, ada 3, ada 4, ada 5, mungkin sampai mati lah bisa nih. Nah ini betulnya fungsi ini yang kalau integritasnya dewannya baik dan memang untuk tujuannya masyarakat
Dan memang untuk mensejahterakan daripada konstituen atau pemilih ataupun masyarakat Indonesia nggak ada masalah dengan jabatannya. Tapi ini kan sudah jelas PPATK menyampaikan itu, bahwa ini ada suatu kebocoran yang melibatkan anggota partai politik. Ya kan? Nah kalau ada anggota, ini sudah menyentuh 2024, pasti ada rangkaian ke sana. Artinya Dewan ini harus disebutin supaya kalau perlu sebelum pencalonannya ya sudah di stop aja, kalau dia jadi malah kacau lagi. Ya, keberanian PPATK ini dan disebut oleh Dewan atau aparat hukum tentunya akan menjadi baik untuk bisa kita mencari anggota Dewan yang punya amanah, punya moral yang bagus, dan punya keinginan untuk majukan kemaslahatan atau kemajuan bangsa Indonesia, khususnya keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Artinya temuan 1 triliun ini harus kita kawal benar-benar, jangan sampai berupa data yang tidak ada tindak lanjut. Karena sekali lagi, kalau dari hearing yang dilakukan PPATK dengan Komisi 3 sudah jelas, batasan PPATK menginformasikan semua data dan analisa itu kepada Presiden dan DPR. Artinya bersifat tertutup pastinya. Nah kalau bersifat tertutup, bagaimana masyarakat bisa menilai adanya bocor? Padahal masyarakat itu juga menanggung beban pajak. Kalau dia berusaha untuk ekspor impor, dia ada beban ekspor impornya, ya kan? Nah ini kan gak fair, rakyatnya diperas habis, sementara dia menerima informasi apapun tentang kebocoran, uang itu dibocorkan atau dicuci uangnya atau dikorupsi uangnya, sehingga sangat tidak adil. Kalau sistem yang dilakukan informasi PPATK ini harus kepada Presiden dan DPR. Untungnya keberanian seorang Menko Polhukam Mahfud MD mau membongkar biarpun dikemas dengan suatu komite atau lembaga yang menyampaikan atau menganalisa dari data yang diberikan daripada Menko Polhukam Politik Hukum dan HAM. Artinya itu dianalisa dan Pak Mahfud berani untuk membuka, sehingga masyarakat jadi tahu adanya kebocoran dan nilainya menurut saya cukup fantastik, ya kan? Dari 300 menjadi 349 yang berkaitan dengan ekspor impor, cukai, pajak dan lain sebagainya. Dan sekarang informasi yang baru lagi bahwa ada 1 triliun dari kejahatan lingkungan. Kejahatan lingkungan ini sudah dipastikan bahwa ini masalah pembalakan liar, ada illegal fishing dan segala, tapi lebih fokus pada kejahatan lingkungan dalam pengertian hutan masih. Artinya hutan ini pasti ada kerusakan hutan sehingga izin itu dikeluarkan. Disitulah ada transaksional yang mungkin anggota parpol ini kemungkinan Dewan pasti yang bisa berkomunikasi dengan instansi terkait, kehutanan, kepolisian, kejaksaan untuk meredam daripada pembalakan liar. Artinya kerusakan lingkungannya dikemas lah dengan segala rupa, tapi angka yang cukup fantastik 1 triliun, dan ini sudah pasti. Kalau dilihat dari hearing bagaimana DPR itu mengharapkan untuk informasi itu tertutup, ini menjadi kejanggalan-kejanggalan yang akan dirasakan oleh masyarakat. Saya berharap aturan tentang informasi PPATK hanya kepada Presiden dan DPR ini harus diubah. Kalau perlu, para penggiat hukum, para penggiat demokrasi untuk bisa mengengkakan supaya informasi PPATK ini penting buat masyarakat, karena lewat PPATK lah kita lihat kebocoran itu, angka-angka pergerakannya, biarpun dia di situ juga ada mengenai terorisme, narkoba dan lain sebagainya, tapi penting bagi masyarakat adalah adanya kebocoran anggaran, sehingga masyarakat tahu apakah yang dilakukan suatu rezim atau pemerintahan itu sudah berjalan baik atau enggak. Karena sudah pasti dari periode-periode ini lebih cenderung di utang luar negeri, selalu diadakan utang luar negeri. Dan kalau utang luar negeri cukup tinggi, kebocoran tinggi, terus apa dampaknya buat keadilan dan kesejahteraan masyarakat? Pasti jauh. Dan kita sama-sama tahu kemiskinan kita itu masih tinggi, sementara utang kita ribuan triliun. Di pemerintahan ini sudah ribuan triliun.
Bagaimana kita mengatasi? Padahal kalau mau diungkap lagi, ketika utang luar negeri itu udah pasti tidak langsung bisa dicairkan atau langsung digunakan, tapi kecenderungannya cuman gentleman agreement atau kesepakatan atau MOU, dan itu belum digunakan, tapi pemberi pinjaman itu udah ada note-nya bahwa ini sudah saya utangi, ya kan? Nah, diutang ini udah pasti langsung bunyi bunga dan denda segala macam, tapi belum digunakan. Artinya kalau PPATK mendalami lebih dalam lagi dan dikasih kewenangan untuk bisa membuka publik, semakin publik tahu dan pemerintahan itu akan diawasi dengan baik supaya roll of the game-nya bisa berjalan. Sekali lagi, utang luar negeri itu masih tinggi, dan dari analisa PPATK yang mengatakan bahwa ada kebocoran 1 triliun yang mengalir kepada anggota partai politik dan diindikasikan udah dianggap bahwa ini persiapan untuk pemilu 2024, maka kita sama-sama kawal dan kita berharap PPATK berani membuka siapa orang tersebut, dari partai apa, dan kita berharap kepolisian, kejaksaan atau KPK pun bisa menindaklanjuti dari proses yang berjalan. Ingat, hutang negara adalah hutang rakyat Indonesia yang akan memberikan dampak kepada anak cucu kita. Kita kawal terus kebocoran-kebocoran yang ada di keuangan negara supaya kita tidak menjadi dosa, karena anak cucu kita akan menanggung daripada beban yang akan dirasakan ke depannya karena hutang kita yang terlalu tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FAS, Forum Akal Sehat. Forumnya orang-orang punya akal sehat.